Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelia Rumpratiwi, NPM 200301009 jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan 8 dampak masif korupsi. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Dampak korupsi dalam bidang ekonomi menyebabkan kerugian yang sangat luas terhadap negara, tetapi juga terhadap masyarakat. Misalnya, saat adanya pembangunan jembatan yang dilakukan dengan anggaran yang cukup besar supaya bisa memakai material yang berkualitas sehingga jembatan tersebut bisa bertahan lama, akan tetapi ada orang-orang yang menggelapkan sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut akan berdampak terhadap masyarakat karena seharusnya jembatan tersebut bisa bertahan misalnya 10-15 tahun, tetapi baru jalan 5 tahun jembatan tersebut sudah mengalami kerusakan sehingga menghambat masyarakat dalam kegiatan transportasi. Yang kedua, dampak korupsi di bidang pemerintahan. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan pada akhirnya merugikan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan ketidakadilan serta pemihakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun penyedia layanan publik. Ketidakadilan dan pemihakan berimbas pada ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik tersebut. Hukum dapat mudah dikalahkan dengan suap, gratifikasi, dan iming-iming lainnya yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, dampak korupsi di bidang hukum. Dalam hal ini, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan ataupun uang yang banyak, juga adanya kelemahan dalam sistem penyelenggaraan hukum di Indonesia, seperti oknum yang tidak memegang prinsipnya akan menerima suap, kemudian ia memberikan keputusan yang tidak sesuai hukum pada pelaku kejahatan tersebut. Adanya peristiwa itu, maka hukum di Indonesia tidak lagi tajam dan dalam menegakkan keadilan. Hal tersebut terjadi lewat oknum-oknum yang tidak dapat memegang prinsipnya dalam menjalankan tugas. Dampak masyarakat tidak percaya lagi atas hukum yang berlaku. Yang keempat, dampak korupsi di bidang politik. Hal ini biasanya terjadi ketika akan menjelang pesta demokrasi, seperti calon-calon pemimpin suatu partai atau suatu organisasi. Ia akan memberikan hadiah atau uang terhadap masyarakat untuk memberikan suaranya saat pemilihan suara berlangsung, sehingga itu mengajarkan kita untuk melakukan korupsi. Yang kelima, dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara seharusnya sangatlah kuat dan dijaga agar tidak mengganggu kedaulatan negara, baik mempertahankan keamanan di udara maupun di laut. Dampak dari korupsi sendiri dapat membuat lemahnya sistem pertahanan dan keamanan negara. Itu terlihat apabila anggaran dikorupsi, maka dalam pelaksanaan hukum tidak efektif. Korupsi ini terjadi apabila ada kesempatan untuk para koruptor mengambil anggaran tersebut, juga karena adanya pemeriksaan yang dilakukan tidak efektif baik dalam fasilitas persenjataan dan lainnya, sehingga sistem pemerintahan dan keamanan tidak maksimal. Adanya korupsi ini membuat terancamnya kesejahteraan bagi warga negara Indonesia dekat batas-batas negara. Akibat korupsi ini, maka perekonomian di sana akan memburuk. Bagi masyarakat juga, akibat banyaknya korupsi di bidang Hankam, kepercayaan masyarakat menjadi hilang pada aparatur keamanan. Kesan tak peduli terhadap pemerintah dalam hal keamanan dikhawatirkan membahayakan masyarakat itu sendiri.
Yang keenam, dampak korupsi di bidang lingkungan. Dalam hal ini, korupsi dapat menimbulkan dampak yang tidak kecil. Korupsi baik dilakukan kalangan pejabat maupun masyarakat bisa menimbulkan dampak bagi lingkungan. Kerusakan lingkungan yang tidak disadari oleh masyarakat awam bisa saja terjadi akibat dari korupsi di kalangan atas. Misalnya, dengan adanya perizinan secara ilegal dilakukan pemimpin untuk memberikan akses dalam penggunaan lahan ilegal. Dampak tersebut membuat perubahan lingkungan hutan. Pengeksploitasian yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan dibiarkan karena perizinan yang ilegal yang hanya menguntungkan pemimpin atau pejabat dan aparat penegak lainnya ataupun oknum dan pembuka lahan. Lingkungan pun menjadi beralih fungsi dari seharusnya menjadi hutan dialihkan secara ilegal sebagai wilayah industri atau melakukan penebangan hutan. Lingkungan yang rusak dapat membuat kualitas kehidupan menurun dan dampaknya pun akan terjadi seperti kerusakan alam secara tidak sadar disebabkan oleh manusia itu sendiri. Akibatnya, lingkungan yang rusak, kehidupan di sekitarnya akan bergantung dengan alam dan alam pun terganggu. Yang ketujuh, dampak terhadap pertahanan budaya dan religiusitas. Dalam hal ini, masyarakat terbiasa menoleransi bahkan sampai membenarkan perilaku koruptor, maka korupsi akan dinilai sebagai hal yang biasa. Contohnya yang sering kita temukan antara lain pemberian hadiah yang menjadi salah satu keharusan dari seorang oknum sebagai uang sogokan atau suap, serta rasa sungkan untuk melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Di sini menjelaskan bahwa sistem kekerabatan dan tradisi pemberian hadiah merupakan unsur budaya yang mempengaruhi timbulnya tindakan korupsi. Nomor 8, dampak korupsi di bidang demokrasi. Dalam hal ini dibuktikan dengan konstitusi yang baru akan berjalan setelah disuap. Contohnya ketika calon-calon pemimpin yang telah melakukan suap dalam pemilihan, mereka akan memikirkan kepentingan pribadinya, sehingga yang diandalkan bukan lagi perihal kemampuan dan kepemimpinan yang mereka miliki, bukan lagi tentang kedaulatan masyarakat, sehingga akan hancurnya kedaulatan rakyat hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.